Enggak. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel saya ini, di channel aku Sarka Baduy. Jadi, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan saya juga udah beberapa bulan ini nggak aktif, udah jarang banget nongol di channel saya ini. Jadi, saya bukan tidak ada aktivitas, tapi saya sedang sibuk, yaitu bangun rumah. Tapi, semoga kalian baik-baik saja semuanya. Dan sekarang saya sudah di ladang bersama istri dan anak saya. Tapi di video kali ini saya mau menjelaskan terkait aktivitas saya di video saya sebelumnya. Yang terakhir saya upload videonya itu aktivitas bawa tobat pohon, tebang-tebang pohon dan bawa tobat rumput. Dan di video itu terdapat komentar dari teman-teman bahwa video tebang-tebang pohon itu dari penyampaian saya kurang begitu jelas ya. Yang akhirnya ada komentar dari teman-teman, aneh dengan orang Baduy, kenapa tebang-tebang pohon bukan sebaliknya menjaga alam gitu. Tapi jangan heran juga, karena kita menebang pohon memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk pembukaan lahan. Dan di situ kita kan sebelum membuat pohon kita lakukan ritual, karena di Baduy juga tujuannya untuk pembukaan lahan, yaitu penanaman padi huma. Buat teman-teman jangan heran juga, karena kita berladang juga di lahan garapan yang sudah ditentukan. Karena di Baduy kan lahan garapannya ada 5.000 hektar, bukan lahan garapan, tapi tanah hak ulayat ada 5.000 hektar. Jadi 2 di antaranya yang bisa digarap, 3 dari 5.000 hektar itu hutan larangan yang tidak boleh digarap, seperti itu. Jadi buat masyarakat adat Baduy luar, termasuk saya, warga Baduy luar, bolehkan punya lahan garapan di luar Baduy, kayak berladang di luar Baduy gitu. Entah itu sewa, ada juga yang sertifikat, yang istilahnya beli gitu, beli ladang di luar seperti itu. Jadi kebetulan saya masih di tanah Baduy, di perbatasan, dekat perbatasan gitu, jalan garapannya. Jadi buat teman-teman jangan heran juga, di sini saya mau menjelaskan juga terkait huma, tanaman huma. Jadi huma adalah bahasa Sunda sebutan dari berladang. Jadi yang ditanamnya padi huma, terus sayuran, tanaman palawija, singkong, pisang, jagung, kayak seperti itu. Dan kita nanamnya tumbang sari. Dan di sini perlu diingat juga buat teman-teman bahwa bercocok tanam di suku Baduy itu untuk peralatan bertaninya itu tidak menggunakan cangkul, teman-teman. Karena di Baduy sangat disiplin juga dari aturan adat, karena tidak diperbolehkan untuk memakai cangkul. Dari sini aturannya cukup jelas, teman-teman. Alasan kenapa masyarakat adat suku Baduy tidak diperbolehkan punya ladang garapan sawah, karena lahan garapan sawah alat yang digunakan biasa menggunakan cangkul. Sedangkan di Baduy sendiri penggunaan cangkul itu dilarang untuk berladang, terkecuali untuk membangun rumah kayak saung ladang kayak seperti itu. Karena di Baduy sendiri penggunaan cangkul itu dipercaya bisa merusak kondisi tanah. Maka di suku Baduy itu tidak pernah terjadi longsor, gempa bumi, dan lain-lain itu belum pernah terjadi. Sehingga cara kami memperoleh lahan garapan itu menyesuaikan tekstur tanah. Maka dari itu tidak heran ketika melihat ladang huma di suku Baduy itu ada yang di lereng, ada juga yang di bukitan. Karena itu adalah salah satu aturan yang sudah ditentukan oleh adat. Oh ya, saya ingat lagi ke video penebangan pohon. Jadi penebangan pohon itu kita nggak sembarangan, ada ritualnya seperti saya bilang tadi. Tapi setelah melakukan penebangan itu dilakukan pembakaran, biasanya pembakaran rumput yang sudah kering. Nah, dilakukan pembakaran itu tujuan untuk membuat pupuk. Jadi dari semak-semak yang sudah kering itu dibakar, tujuan untuk jadikan pupuk. Karena tanaman di Baduy kan nggak menggunakan pupuk kimia, sama sekali tidak terkontaminasi oleh pupuk kimia. Adapun pupuk-pupuk tertentu kita saat padi sudah tumbuh gitu, kita melakukan pemupukan dengan menggunakan rempah-rempah tertentu. Makanya juga buat teman-teman jangan heran juga, jangan salah persepsi juga bahwa banyak juga aktivitas masyarakat adat suku Baduy dengan aktivitas buat rumput atau pohon sampai kering kan. Tapi setelah itu kita melakukan penanaman kembali. Nah, setelah melakukan penanaman itu kan udah musim
penanaman ya udah mulai turun hujan juga. Di situ kan juga ada waktu khusus yang ditentukan oleh kalender adat Baduy dengan penanaman serentak yang itu dilakukan dengan cara gotong royong. Dan di situ terdapat juga ritual wajib bagi masyarakat adat suku Baduy yang memiliki ladang harapan tanaman padi itu berritual. Jadi itu wajib bagi masyarakat adat suku Baduy memiliki tanaman padi, yaitu tujuannya melestarikan alam dan titipan pikukuh yang cukup kuat gitu. Makanya juga dari hasil tanaman padi itu kan nggak boleh dijual, hasil padi nggak boleh dinaikin kendaraan. Kayak seperti saya ada 3 kiloan dari pemukiman itu, bawa hasil buminya tetap diangkut dengan jalan kaki, karena seperti teman-teman ketahui kan padi sangat dimuliakan gitu. Jadi selain tidak boleh dijual, padi juga nggak boleh dinaikkan ke kendaraan, nggak boleh digiling dan seperti itu. Untuk padi waktu dari penanaman sampai ke panen itu ada 6 bulanan. Dan di situ mulai dari penanaman ada ritual yang seperti saya sebutkan tadi, ritual pengawinan atau ngasep, namanya ngasep. Itu ritual penanaman ngasep. Setelah itu ritual pemupukan dengan menggunakan rempah-rempah tertentu. Biasanya rempah-rempahnya ada belasan jenis rempah-rempah yang biasa digunakan untuk pemupukan padi. Mungkin di video-video saya selanjutnya akan saya jelaskan juga mengenai rempah-rempah yang biasa digunakan untuk pemupukan padi. Jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa bercocok tanam di suku Baduy itu bukan hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ataupun bercara bertahan hidup, melainkan di situ juga memiliki filosofi tertentu, tujuan untuk menjaga kelestarian alam. Jadi setelah memasuki musim panen, barulah di situ kita selanjutnya akan memasuki bulan Kawalu. Jadi bulan Kawalu itu adalah bulan upacara adat. Mungkin buat teman-teman yang sudah tahu betul dengan adat istiadat suku Baduy akan mengenal tradisi Kawalu, yang dimana upacara Kawalu itu sebagai bentuk terima kasih terhadap Sang Pencipta yang memberikan hasil panen yang melimpah seperti itu. Dan sebelum upacara Kawalu dilaksanakan terdapat ada puasa juga. Pokoknya di situ dalam setahun itu ada 3 bulan Kawalu. Makna dari puasa sendiri itu tujuan untuk menyucikan diri. Jadi Baduy juga sangat kuat dengan aturan-aturan adat dan tradisinya. Dan perlu diingat juga buat teman-teman bahwa upacara Kawalu itu kan ada 3 bulan. Tapi sebelum upacara Kawalu kita melakukan pembersihan diri, pembersihan rumah dan lingkungan itu dilakukan. Kayak pembersihan jalan seperti itu dilakukan gotong royong. Kalau masing-masing rumah gitu dilakukan dengan pribadi gitu, membersihkan rumah seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin dalam video kali ini bisa mewakili dari konten-konten saya sebelumnya. Dan perlu diingat juga buat teman-teman bahwa setiap suku dan budaya juga pasti memiliki cara tersendiri untuk memperkenalkan adat istiadatnya. Sama kayak seperti saya ini, saya juga membuat video tujuan untuk memperkenalkan budaya adat istiadat tentang keseharian suku Baduy. Tapi di suku Baduy juga masih banyak sekali acara-acara adat yang tidak kalah penting dengan upacara Kawalu yang saya sebutkan tadi. Jadi upacara Kawalu itu sangat sakral, jadi sangat tertutup. Hanya orang Baduy yang bisa mengikuti upacara tersebut. Jadi tentunya buat teman-teman yang sudah berkomentar di video saya sebelumnya yang sudah saya upload, yang sudah saya jelaskan tadi di awal video ini, terima kasih banyak sudah mau berkomentar dan bertanya kepada saya. Hanya saja mungkin dalam video saya penyampaiannya kurang begitu tepat dan dari topik pembahasannya kurang begitu pas ya. Moga saja dari video ini bisa mewakili dari konten-konten saya sebelumnya. Jadi mohon maaf banget bila ada salah pengucapan dari saya. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.